Oke, mungkin 5 menit lagi mulai ya. Sekalian mungkin kopas ininya, linknya.
Oke, udah kira-kira 10 menit. Suara aku udah kedengeran nggak? Oke, nice. Eh, selamat, oke, selamat malam semuanya. Eh, Kasih udah datang ke sesi tutor buat hari ini. Em, Buat hari ini, gue pengen fokusnya bahas materi dikit, ya, dan eh, paling ngebahas soal dikit juga. Eh, ini apa link G-formnya kan udah dikirim di chat. Kalau misalnya ada yang apa punya soal dari PPT kayak dari buku kayak dari mana yang mau coba dikerjain bareng, silahkan kirimnya di situ. Oke, ini bentar ya, share screen dulu. eh Kok nge-lag ya? Oke. Ini. Em, oke, jadi ini kurang lebih review dari materi asam basa plus kesetimbangan larutan. Sebenarnya sih rumusnya banyak yang mirip, dan kalau ngelihat apa soal KBF yang kemarin, soalnya sih harusnya nggak sepanjang lebar kalau UTS. Paling soal yang gede yang nomornya apa A B C D terus harus ngitung banyak, kemungkinan sih lebih ke di materi kesetimbangan larutan. Yang gua agak khawatir paling ini sih pas eh, kemarin-kemarin banyak apa pas belajar apa ya kemarin tuh belajar materi sifat apa sifat unsur, banyak soal yang kayak ngurutin sifat, dan karena asam basa banyak materi yang jelasin sifat dari asam basanya itu, menurut gue mungkin mending agak fokus ke itu dikit, siapa tahu ada soalnya kayak gitu. eh jadi paling main concernnya itu eh tingkat keasaman, di mana faktornya, nah ada ini nih. eh untuk asam kuat itu apa, eh, tingkat keasamannya tuh tergantung sama keelektronegatifan anionnya. Dan ini ngikutin yang ini. Ini yang maksudnya yang panah naik. Ini maksudnya di ini ya, di ini ya apa tabel periodik. Jadi, aduh kok kagak ngeload. Nah, pokoknya keelektronegatifan tuh kalau di golongan makin naik, makin elektronegatif, makin ke kanan makin elektronegatif. Nanti buat asam lemah kalau nggak salah, ada yang dipengaruhi sama jari-jari atom. Nah, itu juga ngikutin apa pola yang pas semester 1 diajarin. Kalau nggak salah, kalau ke bawah makin gede jari-jari, kalau ke kanan makin kecil. Oke, nice. Paling itu sama untuk asam organik, eh konsepnya ngikut yang ini juga.
Paling nambahin, misalnya dikasih contoh asam organiknya CH3COOH. COOH. Eh, H, H, H. Nah ini nih kalau base form gini paling lemah. Kalau misalnya H-nya diganti misalnya Cl, tingkat kasamnya makin kuat. Nambah lagi Cl, tambah kuat lagi. Paling kalau misalnya disuruh dibandingin sama misalnya kalau diganti F, berarti kan F lebih elektronegatif, berarti CH2F COOH lebih asam lebih asam dari CH2Cl COOH. Em, apa lagi ya? Hmm, yang perlu di. Oh ya ini nih yang tadi deh. Eh, apa? Ion logam ternyata, sorry. Nah, ini kan berarti, oh iya yang harus diingat juga konsep eh asam basa Bronsted-Lowry sama ini ya, asam basa Lewis. Soalnya kemungkinan ada soal dimana kayak dikasih reaksi kayak kayak gini, terus disuruh nunjukin yang mana apa mana asam, mana basa, mana asam konjugasi, mana basa konjugasi. Jadi ingat aja biasanya untuk apa Bronsted-Lowry di bagian reaktan yang ngasih proton itu asam, yang nerima itu basa. Logikanya sama buat yang sebelah kanan, cuman nambahin aja belakangnya konjugat. Jadi nanti eh, misalnya, misalnya ini kan berarti ngasih proton ke sini, dan menjadi asam. Nah, produk hasilnya ini berarti jadi basa konjugat. Apalagi untuk kesetimbangan asam basa, hmm, oke ini sebenarnya rumusnya emang agak banyak, tapi yang dipakai biasanya itu-itu aja sih. Paling yang harus diingat ini apa KW. Soalnya bakal dipakai kalau misalnya eh ada garam dilarutkan dalam air. Misalnya, misalnya apa ya yang garam lemah. NaF misalnya deh. NaF. Nanti kan ini jadi Na plus sama F min. Nah, F minnya nanti reaksi sama H2O jadi HF sama OH min. Hmm, HF, OH, iya. Jadi kalau misalnya ditanya eh berapa apa berapa OH min apa berapa H3O plus di dalam larutannya pakai rumus ini. Nanti eh, KW atau KC-nya biasanya udah diketahui.
apa lagi ya? Hmm, oh sama paling ini kalau misalnya ada soal eh kayak ditambahkan larutan segini, volumenya segini, M-nya konsentrasinya segini, dicampur gitu. Itu untuk terus misalnya ditanya kayak nanti pH akhirnya berapa gitu. Yang harus diperhitungkan itu eh zat apa yang tersisa, kalau ada sisanya, kalau nggak ada sisa ya beda lagi. Sama sifat zat yang dicampurin tuh apa? Soalnya eh gini misalnya untuk buffer, ini kan harus antara larutannya isinya asam lemah dan basa konjugat atau basa lemah dengan asam konjugat. Untuk dapat asam dan basa konjugat ini harus dicampur sama ininya dicampur sama basa kuat atau kalau yang ini dicampur sama asam kuat. Jadi di soal kayak gitu, kalau misalnya eh misalnya nah oke. eh Dicampur misalnya asam lemah sama basa kuat. Kalau sisanya basa kuat, yang ngitung pH-nya kayak biasa ngitung konsentrasi OH- dari basa kuatnya. Kalau yang sisa asam lemah berarti itu jadi larutan buffer. Pakai rumusnya ini. By the way, pK itu min log Ka I min log Kb. Dan apa lagi ya. Oh ya, by the way bagi yang baru join dan belum dapet ininya link Google Form buat kirim pertanyaan. Oke. Oh sama ini paling ya. Kalau kayak tadi misalnya asam lemah tambah basa kuat, dua-duanya habis. Berarti kan nanti yang apa terbentuk garam. Misalnya paling tadi sih NaF. Na-nya nggak bakal kemana-mana. F-nya bakal bereaksi sama air. Mbak terdisosiasi kayak tadi. Jadi ngitung apa? Ngitung pH-nya harus pakai rumus yang ini berarti. Biasanya KA-nya udah dikasih. Ini nanti masukin rumusnya, nggak masukin konsentrasinya pada kondisi setimbang. Nanti dapat, aduh, nanti dapat H3O plusnya, terus buat dapat pH-nya tinggal min log H3O plus. Ini rumus yang sama bisa dipakai buat ini ya, apa nyari OH min. Kalau misalnya yang apa basa lemah tambah asam kuat terus yang sisa eh, terus dulunya habis. Oh sama ini paling eh titrasi. eh Sebenarnya sih harusnya soalnya nggak terlalu beda banget sama soal keseimbangan asam basa secara umum. Paling ini aja sih apa grafiknya yang harus di consider. Jadi, oke, untuk yang asam lemah sama apa kalau yang direaksiin itu asam lemah, Ka-nya tuh pengaruh ke ini apa ke tinggi di grafiknya.
eh pengaruhnya tuh kalau nggak salah di apa di PPT-nya tuh ada yang kayak lebih kelihatan contohnya. Paling bawah mana, wi? Nah ini makin apa makin kecil Ka-nya kan berarti tingkat keasamannya makin lemah. Berarti kan starting point-nya eh, lebih starting point pH-nya lebih tinggi. Jadi apa pH-nya nggak naik apa naiknya nggak terlalu drastis. By that logic, buat eh, basa lemah mirip gitu juga, cuman eh mana tadi notes. Makin kecil KB-nya berarti nanti lebih gini eh gini ya eh grafiknya. pH-nya turunnya nggak sedrastis kalau misalnya KB-nya gede. Anyway, mungkin sebelum lanjut ke kesetimbangan larutan, ngecek dulu kali ya formnya. Coba. Hmm, hmm, hmm. Oke, karena belum ada, paling ada sih nyiapin soal tadi. Cuman yang ketemu di internet ternyata ya gampang-gampang aja sih. Paling sekedar apa diketahui eh, larutan ini volumenya segini, konsentrasinya segini, K-nya segini kalau misalnya itu asam lemah apa basa lemah, terus pH-nya berapa. Paling ini, ya contohnya paling gini. Larutan H2SO3 0,001 molar dan Ka-nya 10 pangkat min 5. Terus pH-nya berapa? Kan berarti ini H3. Oh ya, by the way, eh H2SO3 itu contoh asam poli, aduh apa lagi namanya? Poliprotik. Oke, di mana itu eh, terdisosiasinya tuh ada 2 tahap. Jadi gini reaksinya nanti. So3 tambah H2O HSO3 min tambah H3O plus. Terus ininya HSO3 min tambah H2O setimbang dengan SO32 min plus H3O plus. O plus. Nah ini misalnya ada apa K1 sama K2. Nah ini apa K1 biasanya jauh lebih gede daripada K2 karena disosiasi yang tahap 2 lebih susah daripada disosiasi yang tahap 1.
Jadi kalau misalnya ngitung pH, biasanya yang dipakai yang K1 ini doang. Anyway, lanjut sama ini. Soalnya berarti kan konsentrasi H3O plus sama dengan akar dari Ka-nya 10 pangkat min 5 kali M-nya 0,01. Ini tuh berarti 10 pangkat min 3. Berarti nanti 10 pangkat min 8 diakar jadi 10 pangkat min 4. pH-nya min log 10 pangkat min 4. Di pH-nya 4. Eh, ya gitu soal yang di internet ternyata agak gampang sih konsepnya. Biasanya soal KBF yang panjang-panjang tuh eh, banyak apa stage-nya. Misalnya kayak awalnya ada larutan asam, terus yang bagian A hitung pH awal. Soal keduanya hitung pH setelah ditambah larutan ini itu. Terus misalnya buat yang titrasi hitung pH pas titik equilibrium. Itu sih asalkan stoikiometrinya bisa, harusnya sih bisa. Keep in mind buat mana tadi? Nah, buat ngitung eh, konsentrasi OH- sama H3O plus di yang bagian sini, yang dipakai pas apa konsentrasi pas kondisi setimbang, bukan pas awal. Paling ini kalau misalnya tiba-tiba disuruh nanya apa derajat disosiasi. Oke, sebelum lanjut ke kesetimbangan, mungkin ada yang mau nanya nggak? Sekalian ngecek ini apa form. Oke, udah clear ya. By the way, nanti ini rekaman Zoom-nya bakal di-upload juga. Jadi kalau misalnya ada yang datang telat dan mau lihat reviewnya asam basa, nanti bisa lihat ininya apa rekaman Zoom-nya. Oke, nah ini lanjut ke kesetimbangan larutan. Harusnya sih kebayangnya. eh Buat soalnya kalau misalnya yang apa isian pendek gitu, kemungkinan sih nggak ada. Kemungkinan adanya tuh antara kayak ini apa nanya, aduh, nanya QSP kayak analisis apakah terbentuk endapan atau enggak, atau ini endapan selektif kayak larutan apa sebanyak berapa yang harus ditambahin sehingga terbentuk endapan A tapi nggak terbentuk endapan B gitu. eh oh, ini rumus yang Pak harus diingat ya ini aja sih jujur, asalkan ini bisa dan stoikiometri bisa, ya lancar-lancar aja. Keep in mind ini eh rumus ini
dipakainya dalam konteks pelarutan ini apa padatan. Jadi cuman padatan dicemplungin ke dalam air. Kalau misalnya di reaktannya ada senyawa lain yang berada di dalam larutannya dalam bentuk aqueous, itu nanti dihitung juga nanti berarti ini eh, QSP atau sini aja deh. Berarti ini A plus N kali B min M per konsentrasi X. Misalnya eh untuk apa, mengendapkan suatu zat ditambahin larutan X. Itu biasanya pentingnya eh, buat padatan yang mengendapnya bisa dipengaruhi oleh pH. Karena nanti X-nya itu bisa jadi H3O plus atau ini apa OH min. Paling hmm, apalagi. Eh, oh ini sih paling kalau ada isian singkat, kemungkinan sih nanya larutan relatif. Kayak nanti dikasih apa dikasih beberapa larut apa padatan dengan KSP-nya masing-masing terus disuruh banding apa diurutin gitu yang mana misalnya dari yang paling susah larut ke yang paling gampang larut disuruh urutin. Ini rule-nya kurang lebih gini aja sih. By the way ini S nanti udah diajarin pas SMP SMA sih tapi biar inget aja. Ngitungnya tuh mirip kayak stoikiometri biasa. Nah, A, B jadi timbang A plus B atau N A M B. Ini kan berarti kalau misalnya ngitung berdasarkan mol nanti kan eh, apa N X M X, makanya nanti akhirnya ya gini. Soalnya dipengaruhi sama koefisiennya. Oke, Kalau kalau yang kesetimbangan larutan sih emang harus tunjukin sih pakai contoh soal. Paling ngecek bentar ya form. Hmm. By the way, kalau misalnya ternyata ada yang emang submit cuman nggak muncul di drive-nya nggak tahu kenapa, kasih tahu aja ya ini soalnya emang pertama kali nyoba apa tutor pakai kayak live questions gini jadi masih belum terlalu terbiasa. Ya udah mungkin contohnya pakai soal dari internet. Oke, ini deh yang apa dipengaruhi sama pH. Dua. Oke.
Ya, ini yang ditanya, hitunglah kelarutan MgOH 2 kali dalam larutan yang pH-nya 12. Nah, sama dengan 12. Kalau besar S, yang pertama kan, kalau pH-nya 12, berarti pOH-nya itu 2. Yang berarti konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 2 M. Oh, sama. Pasti kalau soal kayak gini pasti dikasih tahu sih KSP. KSP-nya 1,5 kali 10 pangkat min 11. Oke, nah KSP-nya kan di Mg plus tambah OH min kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena di sini ada OH-nya 2. Jadi 1,5 kali 10 pangkat min 11 S. Ini buat yang apa, konsentrasi yang nggak diketahui bisa aja masukin S. Tapi kan yang OH-nya diketahui. Apa tadi? 10 pangkat min 2 kuadrat. S-nya tuh berarti 1,5 kali 10 pangkat min 11. 10 pangkat min 14 kurang 4, 7. Ini 1,5 kali 10 pangkat min 7. Ini kalau kalau yang ngebahasnya ya satu-satu gini sih gampang, nanti yang aja sih nanti soalnya. Eh, ya gitu sih kok. Untuk khususnya buat kesetimbangan larutan itu sebenarnya konsep dan apa rumusnya tuh nggak banyak. Ya itu aja. Cuman soalnya itu yang bisa diganti-ganti. Misalnya yang pengendapan selektif. Nanti stepsnya, eh hypotheticalnya pakai pakai yang ini aja ya. Jadi misalkan ionnya ya ini. Nanti ngitung eh berapa konsentrasi, berarti ion X minnya untuk eh untuk membuat larutan XA yang jenuh. Jadi berarti SP XA sama dengan konsentrasi X min kali X plus, sorry, dikali konsentrasi A min. Karena A min ini udah diketahui dan biasanya ini juga udah dikasih, nanti dapat eh, X plus minimumnya seberapa. Biasanya gitu sih, asal apa, kalau misalnya mungkin eh,
Mungkin soalnya bukan yang pengendapan selektif, tapi mungkin lebih ke apa larutan XY volume segini, konsentrasi segini, dicampurkan, dituangkan ke dalam larutan yang berisi ion amin dan bemin. Eh, Padatan apa aja yang mengendap? Nah, itu, nah kalau itu berarti ini diganti tuh pakai ngitung QSP. Nah, ini yang harus dihitung itu QSP buat XA dan XB buat mastiin ini apa? Apakah yang nggak ada endapan yang terbentuk? Apa ada salah satu? Apa dua-duanya ada? Nah, gitu sih. Oh, nanti eh, ada variasi soal kayak gitu, di mana X plusnya itu nanti antara H3O plus atau OH min. Cuma nanti ini lebih ke ini nanti rumusnya kayak gini. Ini antara ini atau OH min. Nanti ini udah diketahui semua, ngitung ini apa H3O plus atau OH minnya yang minimum perlu berapa supaya XA-nya mengendap. Terus pakai data itu nyari pH. Oke. Em, Paling itu doang sih untuk apa? Untuk kesetimbangan. Paling apa lagi ya yang harus ditambah? eh ini by the way ini kayak lebih ke rangkum teman PPT yang di kelas paralel. Yang gue lihat special case-nya paling cuman ion senama, pH sama ini sulfida logam juga dipengaruhi sama eh ini apa pH. Cuman kalau misalnya di soal ada reaksi yang kayak special case gitu juga, pakai aja logika yang sama kayak yang di soal-soal sebelumnya tadi. Paling itu sih. Coba cek form form masih oke. Atau kalau misalnya ada yang mau nanya di di chat atau kalau mau open mic juga silahkan. Hmm, Sebenarnya mas eh, untuk reviewnya sih itu doang. Ini apa main eventnya lebih ke tutor yang besok. Soalnya itu mungkin nanti banyak yang misalnya kalau ada yang mau ngasih soal latihan soal yang mau dikerjain lebih ke ini sih buat besok. Ini lebih ke kayak prep biar pas besok nggak terlalu ngeblank banget. Hmm, Kalau misalnya untuk
sementara ini belum ada yang nanya, eh mungkin diudahin dulu kali ya. Ini apa? PDF catatannya bakal di-upload juga. Cuman gua rekomendasi sih ini apa? Ngeliat PPT atau ngeliat sumber lain yang soal ini lebih apa? Rangkumannya eh ini banget apa? Messy banget. Kalau misalnya apa, belum paham konsepnya Samsung bakal agak susah sih. By the way, yang baru masuk ini baru mau selesai. eh tapi kalau misalnya apa ada soal dari manapun yang mau di apa kirim, ini ada Google Form buat apa nge-submit pertanyaan. Kalau misalnya sekarang ada soal yang mau dikerjain bareng, silahkan dikirim. Nanti bisa dikerjain sekarang. Kalau misalnya enggak, tapi besok tiba-tiba aja dapat, silahkan dikirim aja di form yang sama. Eh, Kalau misalnya di divisi tutor, misalnya besok ada yang free, nanti bisa dikerjain terus di ini apa solusinya di PC. Em, iya bakal dikirim. eh dan apa recording Zoom-nya juga bakal dikirim. Dan kalau misalnya ada di bagian catatannya ada yang mungkin kurang jelas, boleh eh, PC ke aku atau PC ke tutor yang lain. eh Soalnya jujur gue kayak ngerti tapi nggak 100% ngerti materinya. Jadi mungkin pas bikin rangkumannya ada yang kurang jelas ini aja sih apa nyatetnya. Oke, paling quick reminder aja apa yang kira-kira harus di apa yang harus agak hati-hati. eh Cara ngitung pH dan apa yang harus di-consider eh, itu nanti berdasarkan yang dicampur itu asam kuat sama basa kuat atau asam lemah sama basa lemah, etc. Dan mol zat mana yang tersisa atau kalau misalnya habis dua-duanya itu juga ada apa solusinya sendiri. Karena eh, ada beberapa eh, soal yang menurut gue bakal muncul di mana itu nanti ditanya eh misalnya ini apa larutan buffer. Kalau misalnya eh, eh, di apa dicampurkan larutan A dan B, eh, volume segini, konsentrasi segini, eh, nanti pH akhirnya berapa? Apakah terbentuk larutan buffer? Itu harus diperhitungkan. Dan ini kemungkinan bakal muncul juga sih soalnya. Rumusnya bakal kepake. Dan mungkin ini apa kurva titrasi. Ingat eh untuk asam kuat dan basa kuat nanti grafiknya antara gini atau kalau misalnya titrannya itu apa basa nanti gini dan apa kelandaian grafiknya
dipengaruhi sama ini apa KA. Kalau KA-nya makin apa makin gede, nanti grafiknya makin gini, makin naik, makin landai. Sama yang harus hati-hati ini ngitung QSP, analisis kualitatif ini larutan. Eh, Antara misalnya soalnya tuh nanya endapan apa aja yang terbentuk atau eh, berapa banyak larutan yang harus ditambahkan supaya eh, endapan A terbentuk tapi endapan B tetap larut. Eh, Paling itu aja. Eh, Kalau misalnya untuk sementara nggak ada pertanyaan, ya baguslah. Silakan nanya ke aku apa ke tutor yang lain. Kalau misalnya ada yang bingung, eh ini stop share dulu deh. Stop share. Nah, terima kasih ya guys udah eh, ikut. Nanti abis eh, Zoom-nya selesai, eh, catatan sama recordingnya bakal dikirim. See you guys. Thank you. Bye 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 bye.